Oke, pada video kali ini aku bakal bahas latihan soal yang ada kaitannya dengan pertemuan ke-12 praktik akuntansi keuangan menengah. Nah, ini itu soalnya berkaitan dengan pertukaran aset non-moneter. Jadi, kalau pertukaran aset non-moneter itu ada yang pertukarannya memiliki substansi komersial, ada juga yang tidak atau kurang memiliki substansi komersial. Nah, perlakuan akuntansinya untuk yang pertukaran yang memiliki substansi komersial itu mengakui keuntungan dan kerugian yang terjadi. Kalau yang tidak atau kurang memiliki substansi komersial, itu menunda pengakuan keuntungan dan kerugian. Oke, langsung ke soalnya aja ya. Di tanggal 1 Juli 2017, PT Neutron menukar asetnya, yaitu aset A, dengan aset B milik PT Elektron. Nah, ini ada informasi kedua aset PT Neutron dan PT Elektron. Aset A, kalau aset A ini berarti punyanya si PT Neutron. Biaya perolehannya 106.000, kemudian telah disusutkan sehingga ada akumulasi depresiasi sampai dengan tanggal pertukarannya itu sebesar 40.000. Kemudian ada nilai wajar saat pertukaran 80.000, kas yang dibayar oleh PT Neutron 20.000. Berarti si PT Elektron bakal menerima cash sebesar 20.000. Biaya perolehan untuk aset B, asetnya si PT Elektron adalah 130.000. Kemudian ada akumulasi depresiasi sampai dengan tanggal pertukaran 55.000. Nilai wajar saat pertukaran 100.000. Nah, yang diminta yang pertama, dengan asumsi bahwa pertukaran aset A dan B memiliki substansi komersial, buatlah jurnal pertukaran aset untuk PT Neutron maupun untuk PT Elektron. Oke, kita buat dulu untuk yang PT Neutron. Jadi, karena PT Neutron menukarkan aset A dengan aset B, jadi si PT Neutron ini akan mendapatkan asetnya si PT Elektron, itu aset B. Kemudian, karena kita menukarkan aset A, berarti akumulasi depresiasinya kita debit sekarang. Untuk aset A. Nah, berarti akumulasi depresiasinya sebesar 40.000. Lalu ada cash yang kita bayarkan, yang dibayarkan oleh PT Neutron sebesar 20.000. Lalu aset A sebesar biaya perolehannya, yaitu 106.000. Nah, kemudian kita bakal cari dulu apakah pertukaran aset ini akan terjadi gain atau loss. Caranya itu kita cari dulu fair value dari aset A. Kan di sini udah dibilangin kalau nilai wajar saat pertukaran aset A ini adalah 80.000. Nah, kemudian kita kurangin fair value-nya dengan book value dari aset A. Book value-nya sama dengan biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi depresiasinya. Di fair value dikurangin dengan book value-nya. Nah, positif nih. Berarti kalau fair value lebih besar daripada book value-nya, kita akan gain, mengakui gain. Tapi, kalau misalnya fair value lebih kecil daripada book value, berarti itu akan terjadi loss. Nah, karena ini gain sebesar 14.000, berarti kita catatnya di sini. Gain on disposal sebesar 14.000. Nah, kemudian kita kan mendapatkan aset B dari pertukaran ini. Nah, berapa sih aset B yang harus kita catat di jurnal? Itu sebesar apa yang kita serahkan ke PT Elektron. Nah, caranya itu fair value dari aset A ditambah dengan cash yang kita serahkan. Karena kita kan mengeluarkan cash nih, sebesar 20.000. Oke, pasti ini balance 140.000 tambah sama nih
140.000 juga. Oke, lanjut ke PT Elektron. Untuk PT Elektron sama juga konsepnya kayak tadi. PT Elektron berarti dia menerima cash sebesar 20.000. Kemudian menerima aset A dong. Karena menukarkan aset B dengan aset A. Kemudian kita debit accumulated depreciation-nya untuk aset B ya. Lalu yang dikredit berarti aset B-nya. Ini kan kita serahkan ke PT Neutron. Sebesar biaya perolehannya 130.000. Oh iya, ini belum. Nih, akumulasi depresiasi aset B 55.000. Kemudian kita hitung dulu kayak tadi, apakah gain atau loss dari pertukaran aset ini. Fair value aset B, nilai wajar saat pertukaran 100.000 untuk aset B. Kemudian book value-nya berarti 130.000 dikurang 55.000. Fair value lebih besar daripada book value, berarti gain. Di sini kita mengakui ya keuntungan dan kerugiannya, karena kan asumsinya itu memiliki substansi komersial untuk soal yang pertama. Kemudian berapa sih harga perolehan dari aset A yang harus kita catat? Sama kayak tadi, fair value-nya ditambah dengan kan di sini tuh kita nggak menyerahkan cash ya, tapi kita mendapatkan cash. Berarti kita kurangi dengan cash yang kita dapatkan. Nah, 155.000 di debit, 155.000 di kredit. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, dengan asumsi bahwa pertukaran aset A dan B tidak memiliki substansi komersial. Kalau tidak memiliki substansi komersial, berarti kita menunda pengakuan keuntungan dan kerugian. Di jurnalnya itu sama kayak tadi. Sebenarnya mirip kayak yang nomor 1, tapi yang ngebedain itu kita nggak mengakui yang adanya gain ataupun loss. Kalau misalnya di sini itu loss. Nah, ini aku copy aja. Nah, masih sama kayak tadi, berarti yang di debit itu ada aset B, kemudian ada akumulasi depresiasi dari aset A sebesar 40.000 dari sini. Kemudian si PT Neutron ini menyerahkan cash sebesar 20.000. Terus yang kita kredit juga adalah aset A. Nah, kan kita kasih ke PT Elektron sebesar biaya perolehannya 106.000. Nah, sebenarnya tadi itu kan kita gain sebesar 14.000. Tapi karena tidak atau kurang memiliki substansi komersial, berarti kita tidak boleh mengakui gain ini. Berarti gain itu 0. Nah, berarti sekarang aset B ini berapa sih harga perolehan yang harusnya kita catat di jurnal? Sama kayak tadi, fair value-nya ditambah dengan cash yang kita serahkan dikurangin dengan gain, karena kita nggak boleh mengakui gainnya. Oke, nah ini boleh dihapus aja deh. Lanjut ke PT Elektron. Nah, kalau si PT Elektron ini sama kayak yang di atas tadi. Kita menerima cash 20.000, si PT Elektron menerima cash 20.000, kemudian yang debit juga aset yang diterima oleh si PT Elektron, itu aset A. Nah, ntar kita cari ini. Kemudian yang debit juga akumulasi depresiasi dari
aset yang diserahkan oleh si PT Elektron, yaitu aset B, sebesar 55.000, didapat dari sini. Kemudian yang dikredit adalah aset B-nya sendiri, sebesar harga perolehannya atau biaya perolehannya 130.000. Nah, kalau tadi yang di nomor 1, seharusnya kita kan gain sebesar 25.000. Tapi karena di nomor 2 ini asumsinya tidak memiliki substansi komersial, maka kita tidak boleh mengakui gain. 0. Berarti harga perolehan dari aset A yang harus kita catat di jurnal sebesar fair value dari aset yang kita serahkan, itu aset B, sebesar 100.000, dikurangin dengan cash yang kita terima. Kemudian dikurangin lagi dengan penundaan gainnya, karena kita kan menunda gainnya, besar 25.000. Oke, udah. Nah, ini boleh dihapus. Oke, itu jurnal tadi untuk yang PT Neutron dan PT Elektron, latihan 10.9 yang aku ambil dari buku Praktik Akuntansi Keuangan Menengah yang tulis oleh Pak Biswan dan Pak Lutfi Marus. Oke, sekian dulu. Terima kasih.